Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau iman itu kayaknya cuma buat hari Minggu aja? Nah, hari ini kita bakal bedah pemikiran salah satu tokoh yang luar biasa, Timothy Keller. Dia ini punya cara pandang yang keren banget tentang gimana iman itu bukan cuma ritual, tapi bisa jadi kekuatan nyata yang benar-benar ngubah hidup kita sehari-hari. Timothy Keller tuh sering banget ngajak kita mikir, iman lo itu beneran nyatu nggak sama seluruh hidup lo? Atau cuma jadi semacam kebiasaan 1 jam setiap minggu? Pertanyaan ini jujur aja nusuk banget ya. Dan ini nih yang jadi fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Menurut Keller, Injil itu nggak seharusnya dikurung di dalam tembok gereja. Justru sebaliknya, Injil itu ibarat kacamata baru yang bikin kita ngelihat semuanya jadi beda. Pekerjaan kita, hubungan kita sama orang lain, bahkan cara kita nongkrong atau main media sosial, semuanya dilihat dengan cara yang baru. Nah, dasarnya itu ada di sini. Cuma satu kata kuncinya, segala sesuatu. Ini bukan cuma soal doa atau baca Alkitab loh, tapi ini juga tentang email yang kita ketik, komen kita di sosmed, sampai cara kita ngurusin bisnis. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau setiap hal kecil itu kita lakukan dalam nama Tuhan? Nah, ini dia intinya. Iman yang hidup itu artinya iman yang aktif ngebentuk setiap keputusan kita. Jadi, pas kita lagi dihadapkan sama pilihan sulit di kantor, atau pusing ngatur duit pas lagi nggak pasti, Keller bilang, justru disitulah iman kita diuji beneran. Disitulah kelihatan iman kita itu nyapa atau cuma pajangan. Oke, tapi ini kan jadi dilema ya. Gimana caranya kita bisa hidup total di tengah-tengah dunia, tapi nggak ikutan ke bawah arus sama nilai-nilainya yang seringkali beda banget sama iman kita? Nah, Keller punya jawaban yang menurut saya menarik banget. Ini dia prinsip utamanya. Kuncinya itu bukan isolasi diri, bukan kabur dari dunia, tapi transformasi dari dalam. Jadi, ini bukan soal lari dari budaya, tapi soal mengubah cara kita berpikir. Tujuannya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam budaya itu dan bawa perubahan, bukan malah kita yang diubah sama budaya itu. Coba deh kita bayangin perbedaannya. Di satu sisi, ada hidup yang cuma ngikutin apa yang lagi tren, apa kata orang, gampang banget ke bawah arus. Nah, di sisi lain, ada hidup yang dipandu sama keyakinan yang kuat dari dalam. Hidup yang kayak gini justru bisa jadi terang di tengah-tengah situasi yang mungkin gelap atau bingung. Terus, pertanyaannya, kekuatannya datang dari mana sih buat bisa hidup kayak gitu? Jawabannya, semua tergantung sama fondasi yang kita bangun. Yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana cara bangun fondasi yang kokoh ini. Keller sering banget pakai perumpamaan ini. Coba perhatiin ya, bijaksana itu bukan cuma soal dengerin atau bahkan setuju sama sebuah kebenaran. Kata kuncinya jelas banget, dan melakukannya. Nah, iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata, itulah fondasi yang kokoh itu. Prosesnya jadi jelas banget kan? Pertama, kita dengerin kebenarannya. Kedua, kita lakuin itu secara konsisten. Hasilnya, karakter dan hidup kita jadi kuat, jadi stabil, jadi siap ngadepin badai apapun yang datang. Dan saat kita berhasil bangun hidup di atas fondasi yang kokoh ini, ada sesuatu yang luar biasa loh yang terjadi. Hidup kita sendiri, tanpa kita sadari, jadi sebuah pesan. Pesan yang kuat banget buat orang-orang di sekitar kita. Nah, ini dia hasilnya. Di tengah dunia yang kadang terasa kacau dan bengkok, hidup yang dilandasi iman yang tulus itu bakal kelihatan beda, bakal bersinar. Bukan karena kita jadi manusia sempurna, sama sekali bukan, tapi karena kita berbeda. Dan perbedaan itulah yang jadi harapan dan menarik perhatian orang lain. Dan inilah puncaknya. Menurut Keller, argumen terbaik untuk iman kita itu bukan omongan kita loh, bukan kata-kata hebat yang kita susun, tapi kehidupan yang kita jalani. Karakter kita, integritas kita, cara kita mengasihi orang lain setiap hari, itu punya kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari khotbah manapun. Jadi, kalau kita rangkum, inilah cetak birunya dari Keller. Pertama, terapkan Injil ke seluruh aspek hidup. Kedua, terlibat sama dunia, tapi jangan sampai jadi serupa dengannya. Ketiga, bangun fondasi yang kuat lewat tindakan nyata. Dan yang terakhir, biarkan hidup kita yang jadi pesannya. Keempat pilar ini saling nyambung dan nguatin satu sama lain. Dan akhirnya, kita kembali lagi ke tujuan utamanya. Semua ini tuh bukan soal biar kita kelihatan hebat atau suci ya, tapi ini soal perbuatan baik kita yang lahir dari iman yang hidup, supaya orang lain bisa ngelihat sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dan akhirnya, mereka memuliakan Tuhan. Nah, sebagai penutup, yuk kita bawa semua ini jadi sesuatu yang personal. Karena ini semua bukan cuma teori kan, tapi tentang apa yang kita lakukan.
Coba dipikirin, satu aja area dalam hidup Anda, mungkin di pekerjaan, keluarga, atau di lingkungan teman-teman. Apa satu tindakan nyata yang bisa Anda ambil minggu ini supaya terang Anda bisa bersinar? Apa ya tindakan itu?